Halo Sobat Film, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Monga, bergenre action dan berdurasi 2 jam 20 menit. Bercerita tentang seorang pemuda yang baru pindah ke sebuah daerah bersama ibunya. Dia menjadi murid baru dan menjadi korban bully di sekolah barunya. Tapi kehidupannya berubah setelah dia berteman dengan 4 orang anak dari sekolah itu. Mereka menjadi sahabat baik. Mereka membentuk gangster mereka di sekolah itu. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan seorang siswa yang sudah bersiap berangkat pergi ke sekolah, juga dengan sebuah bekal makanan. Dia bernama Wensi. Saat di jalan akan menuju ke sekolah, Wensi hampir tertabrak motor. Kita sebut saja dia botak. Wensi adalah murid baru di sekolah ini. Dia telah 2 kali pindah dari sekolah sebelumnya. Saat kelas pertamanya, Wensi sudah mendapat sebuah surat yang isinya besok dia harus membawa 3.000 yuan. Jika tidak, dia akan mendapat masalah. Kemudian diperlihatkan tukang ricu di kelas. Dia bernama Go. Setiap jam istirahat, dia memalak murid-murid di dalam kelas dan mengambil bekal mereka. Di situ Go mengambil paha ayam milik Wensi. Wensi yang merasa kesal menghampiri Go dan mengambilnya kembali. Saat pulang sekolah, Go dan kawan-kawannya sudah menunggu Wensi di luar sekolah. Akhirnya Wensi terkepung di bawah jembatan. Kaki Wensi terkena tai kucing dan dia menjadikan sepatunya sebagai senjata. Botak dan teman-teman mulai tertarik dengan Wensi. Saat pulang terlihat banyak orang di rumahnya. Lalu ibunya memarahinya karena tidak menyapa orang-orang yang ada di luar. Sepertinya Wensi tampak kesal dengan orang-orang itu. Esoknya saat di sekolah, Wensi bertemu dengan Botak dan teman-temannya. Mereka ingin mengajak Wensi bergabung dengan mereka. Lalu mereka menghampiri Go. Mereka mengingatkan Go, musuh Wensi sekarang juga menjadi musuh mereka. Lalu mereka membawa Go dan orang-orang yang memukul Wensi kemarin di atap sekolah. Wensi pun menghajar mereka satu persatu. Ternyata dia hanya melamun. Kenyataannya Wensi takut untuk memukul mereka. Lalu si Botak memberi nasihat pada Wensi. Jika kau tidak mematikan mereka, suatu hari kau yang akan mati. Lalu sambil menangis Wensi memukul mereka satu persatu. Setelah itu mereka selalu berkelahi bersama setiap hari. Ternyata dari kecil Wensi tidak punya ayah dan teman. Dia selalu ditindas dari kecil sampai besar. Akhirnya Wensi bertemu mereka dan mengubah hidupnya. Ada Silong. Dia adalah anak tunggal bos gangster. Dia didukung kekuatan gangster dari kecil. Dia sudah menjadi jagoan karena ayahnya. Botak hidup dengan keluarga sederhana dari kecil. Dia adalah murid yang pintar. Ayahnya teman dekat ayah Zilong. Dari kecil dia tumbuh bersama Zilong. Chogan, ayahnya adalah tukang potong babi. Memiliki 107 mantan karena ketampanannya. Mengalahkan 376 orang selama berkelahi. Tapi itu hanya katanya. Unyil, ayahnya meninggal saat kecil. Ibunya menikah lagi. Dia dibesarkan kakeknya. Nasibnya sama seperti Wensi. Tapi perbedaannya, Unyil berani melawan dan lebih terselamatkan. Dan inilah mereka 5 remaja yang terseret masuk ke dunia gangster. Malamnya mereka membuat sumpah di kuil untuk selalu bersama-sama. Saat pulang ibunya memarahinya karena surat teguran dari sekolah. Ibunya juga melarangnya agar tidak bergabung menjadi anggota gangster. Beberapa hari kemudian mereka merayakan ulang tahun Wensi, membelikan baju untuk Wensi dan mengajaknya ke tempat hiburan malam. Persahabatan mereka pun semakin erat
Setelah itu, mereka menyuruh Wenzi membeli makanan dan mengerjainya untuk mengatakan Miyoko pada penjualnya. Benar saja, saat membeli Wenzi mengatakan Miyoko pada pedagangnya. Lalu dia dikejar oleh orang-orang yang berada di sana. Teman-temannya juga sudah bersiap dan menunggu kedatangan Wenzi. Saat akan sampai pada teman-temannya, dia malah tertabrak mobil. Lalu Botak menjelaskan pada Wenzi, kenapa dia tadi hampir dibunuh oleh orang-orang itu. Inilah Monga, sebuah daerah perekonomian, bagaikan gunung emas, yang menjadi rebutan berbagai kelompok gangster. Miyoko adalah kelompok paling berkuasa di sini, yang dipimpin oleh ayah Zilong yang bernama Geta. Tak sesuai ekspektasinya, Wendy yang mengira bos Geta adalah orang yang mengerikan, penuh dengan tato. Wendy terlihat tersenyum dan merasa akan baik-baik saja di sini. Ternyata tidak baik-baik saja. Setelah melihat sebuah potongan jari dari orang yang memiliki masalah dengan kelompok ini, ya namanya gangster ya tetap gangster. Lalu mereka pergi ke sebuah warung mujair. Cogan hampir memukuli salah satu pekerja karena kaget setelah melihat wajah pekerja itu memiliki tanda hitam di mata kanannya. Ternyata dia adalah Geusan, teman Wenzi waktu kecil. Wenzi hanya mengajaknya berbicara dan mendengarkan musik. Saat makan malam, Zilong bertengkar dengan pacarnya. Go yang melihat memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas jari temannya yang dipotong Miyoko. Go berpura-pura menjadi teman Zilong dan membujuk pacar Zilong untuk ikut dengannya. Besoknya Zilong menjemput pacarnya di sekolah, tapi setelah ditunggu, dia tak ada. Mereka menangkap Go dan menyuruhnya berbicara. Karena tidak mengakui, mereka menutup mulut dan matanya menggunakan lem. Wenzi datang lagi ke warung mujair untuk menemui Geusan. Dia memeriksa punggungnya. Jadi jika dia tidak mendapatkan 30 pelanggan dalam satu malam, dia akan dicambuk. Kurang satu akan dicambuk sekali, dan seterusnya. Akhirnya Wenzi membeli semua target pelanggannya hari itu. Ternyata Go mati saat disiksa semalam. Tidak bisa bernapas karena mulut, hidung, mata, dan telinganya ditutup dengan lem. Akhirnya mereka berlima diberi hukuman karena sudah membuat masalah dan memicu perang di wilayah Monga. Akhirnya Botak mengakui perbuatannya. Bos Geta mengajar Botak habis-habisan sampai dia tidak sanggup berdiri lagi. Saat Botak terbaring di kamar, ada seorang yang mengunjunginya. Dia adalah Bos Masa, salah satu pentolan gangster di wilayah itu. Setelah itu mereka berlima dikirim ke sebuah kampung di pegunungan. Di sana mereka akan dilatih untuk menjadi petarung dan cara mengendalikan emosi. Dan tiba saatnya Bos Geta menjemput mereka. Saat melakukan perayaan, seorang pelayan memberitahu pada Bos Geta, Bos Masa akan datang bersama dua orang temannya. Mereka adalah Gray dan Bon Qiang. Mereka juga pentolan gangster di wilayah ini. Qiang baru saja keluar dari penjara setelah 3 tahun ditahan. Dan Gray sebenarnya adalah ayahnya Wenzi. Dia menikahi Bu Wenzi saat masih berusia 16 tahun dan meninggalkannya tanpa alasan. Bos Masa dan Bos Geta sedang membicarakan bisnis yang ditawari Qiang dan Gray. Mereka mengajaknya untuk memasukkan bisnis luar, masuk ke wilayah Monga. Tapi Bos Geta lebih memilih bisnis sederhana dan menolak tawarannya. Di belakang itu Qiang dan Gray berencana untuk menyingkirkan Bos Geta dan Masa agar bisnisnya berjalan lancar. Esoknya Bon Qiang bertemu dengan Botak di bawah jembatan. Dia mempengaruhi Botak untuk bergabung ke pihaknya. Suatu malam saat Paman Masa pulang dari warung mujair, dia ditembak oleh seseorang. Bon Qiang mencurigai kelompok yang bernama Azong yang telah membunuh Bos Masa. Tapi Bos Geta tidak langsung percaya. Dia curiga pelakunya adalah Bon Qiang karena menolak ajakan bisnisnya.
dan terjadi sedikit gesekan antar mereka. Malamnya di kuil, ada kabar bahwa Azong sedang berada di pintu air. Mereka segera bergegas mencari. Saat semua sudah pergi, tiba-tiba ada 4 orang datang ke kuil ingin beribadah. Dengan beralasan mereka datang dari jauh. Akhirnya bos Geta mengizinkannya. Bos Geta sudah curiga dan waspada saat memimpin mereka berdoa. Dan benar saja, 4 orang itu memang dikirim untuk membunuhnya. Wenzi yang mengetahui segera berlari. Tapi saat dia sampai, bos Geta sudah meninggal. Ternyata yang membunuh bos Geta adalah Botak. Di markas, Wenzi mengajak teman-temannya untuk membalas kematian bos mereka. Ya tentu saja, Botak menghalangi niat Wenzi. Botak menyuruh yang lain membawa Zilong pergi ke Filipina agar aman. Sedangkan dia tetap di sini untuk menyelidiki. Tapi Wenzi juga ingin tetap di sini. Malamnya, Unyil melihat Bon Qiang bersama orang-orang yang tidak dikenal. Unyil menghampiri berniat untuk memergoki bahwa dia adalah dalang semua ini. Tapi malah dia yang dikirim ke rumah sakit. Kini kelompok Myoko dibenci oleh orang-orang di Monga karena telah dianggap membunuh bosnya sendiri. Lalu Wenzi menemui Gray dan menanyakan kenapa dia dulu meninggalkan ibunya. Dia memohon agar Gray kembali kepada ibunya dan menjaganya. Akhirnya Wenzi memutuskan pergi ke Filipina. Sebelum pergi, dia datang menemui Geosan. Dia berjanji setelah kembali dia akan membawa Geosan pergi dan tidak menjadi pegawai warung mujair lagi. Sorenya Wenzi melihat Botak bersama Bon Qiang dan Gray melakukan pertemuan di restoran. Sebelum pergi, Wenzi meminta ibunya untuk menabungkan uangnya di lemari es. Wenzi pergi ke markas dan mengambil belati milik Geta. Di depan kuil, mereka sudah bersiap untuk pergi ke Filipina dengan menaiki kapal. Sebelum pergi, Wenzi ingin mereka berempat berdoa. Setelah selesai berdoa, Wenzi menodongkan belati pada leher Botak. Wenzi menyuruh Botak menjelaskan kapal yang akan mengangkut mereka ke Filipina. Yang sebenarnya kapal itu akan mengantarkan kematian mereka. Anak buah Bon Qiang yang mengetahui rencananya terbongkar segera menghubungi Bon Qiang dan terjadilah pertarungan mereka di dalam kuil. Di situ Botak bimbang untuk membantu siapa. Dia hanya diam. Lalu dia melihat Zilong yang akan dibunuh. Dia langsung menyerang Bon Qiang dan membuat kuping Bon Qiang putus. Setelah itu polisi datang. Mereka langsung bubar. Tapi Wenzi tetap mengejar Botak. Di markas, Zilong sedang mengobati lukanya. Dia segera bersembunyi setelah mendengar seseorang yang akan datang. Ternyata Botak. Dia mengambil pistol. Karena melihat darah di lantai, dia segera menelusurinya. Setelah itu dia meminta maaf pada Zilong dan berkata ini semua demi kamu. Wenzi yang berjalan tertati-tati langsung ditembak oleh Botak. Sebelum mati, dia ingin Botak memeluknya untuk terakhir kali sebagai sahabat. Saat Botak memeluk, Wenzi mengambil kunai dan menancapkan pada punggung Botak. Dari belakang sambil menangis, Zilong menikam-nikam Botak dan membunuhnya. Akhirnya janji Wenzi untuk membawa Geosan gagal ditepati. Terlihat juga Gray yang menyesal dengan rencananya. Dan film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Pesan dari film ini, jangan pernah mengkhianati sahabat. Jangan kita dibutakan oleh kekuasaan. Lebih baik ke warung mujair daripada bacok-bacokan. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.